Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, ini ada ruangan baru yang Mang Adun harapkan semoga kualitas video juga jadi lebih bagus ya. Kayaknya menggema sih suaranya nih. Terus sepi juga. Mudah-mudahan jadi lebih memberikan sebuah kenyamanan ya buat semua pioner semua ngikutin atau ngobrol bareng sama Mang Adun ya, informasi Pi Network. Kali ini seperti yang tadi siang Mang Adun sampaikan, ada waktu malam hari kita masuk di sesi badas ya, bahas dashboard, dan ini udah baru lagi aja dari core team langsung ya. Oke, kita seperti biasa OTW untuk terjemahkan ya, baca sama-sama. Mungkin yang lain juga udah tahu lah, cuman ya seperti biasa pasti pembahasannya beda. Itu yang membedakan di setiap informasi Pi Network ya. Kalau gua sendiri sih malas sebenarnya menyampaikan bahasa yang itu aja, tapi ya karena ini bahasa baru dari core team ya pastinya ada pembahasan baru juga nantinya ya. Mang Adun juga belum baca sih, kita baca sama-sama aja. Oke. Ini dari core team pembaruan picet ya. Kabarnya seperti itu, memperkenalkan pesan langsung yang dipertaruhkan. Wah, apa itu dipertaruhkan? DM yang apa tuh? DM yang dipertaruhkan. Gue nggak ngerti ini maksudnya dipertaruhkan tuh apa ya? Atau mungkin pakai Pi lagi untuk ngirim DM-nya, apa maksudnya seperti itu ya, gitu loh. Coba barangkali ada pioner yang tahu, karena kan gue juga nggak bisa sih ya, nggak mau masuk ke Pi Reset menggunakan Pi, membakar Pi demi membuat sebuah postingan, demi naikin postingan orang lain, nge-like atau komen kayak gitu ya. Itu harus pakai Pi. Jadi Mang Adun juga nggak punya Pi Reset sih, cuman kita bahas aja ya. Waktu itu udah sempat Mang Adun bahas semua soal Pi Reset itu. Oke, fitur Web 3 terbaru dalam misi Pi untuk mendefinisikan ulang akses sosial yang mengintegrasikan tokenomics ke dalam picet dengan stacked DM. Pioner kini dapat terhubung langsung dengan pioner lain dalam obrolan pribadi melalui permintaan pesan yang memerlukan stacking Pi, mempromosikan koneksi yang autentik dan bermakna sekaligus mencegah spam. Oh iya ya, paham. Pelajari lebih lanjut dan coba stacked DM di picet hari ini. Jadi ya mungkin maksudnya ada di sini istilahnya mencegah spam itu, daripada ngobrol di postingan gitu ya, nyampah di postingan orang ya, lebih baik kalau ada apa-apa kita DM aja langsung ke orangnya, misalkan seperti itu ya mungkin maksudnya. Oke, di sini Mang Adun udah coba klik ya, di situ ada, padahal bacaannya Pi kucing yang itu ya, yang sebelah kiri itu. Terus yang sebelahnya lagi belajar lagi. Oke, nggak ngerti apa maksudnya itu Pi kucing itu. Dan ketika diklik ya Pi kucing itu picet ya, padahal itu tulisannya picet, tapi di sini Pi kucing. Nggak ngerti ya, picet kita dibawanya masuk ke picet ya. Tuh ya. Oke, akhirnya Mang Adun balik lagi ke aplikasi Pi dan kita masuk ke Linmore ya. Oke, dibawa ke minepi.com. Oke, memperkenalkan stacked DM, solusi Web 3 yang terintegrasi dengan Pi untuk direct message. Oke, di love juga itu ya. Terus kita baca sama-sama. Tim inti Pi dengan bangga mengumumkan fitur produk terbaru yang mengintegrasikan mata uang kripto Pi dalam aplikasi tim inti. Pesan langsung yang dipertaruhkan
DM yang dipertaruhkan di aplikasi Picet. Fitur baru ini memungkinkan pioner anggota jaringan Pi mengakses individu manapun di jaringan melalui pesan langsung dengan mempertaruhkan pi saat, oh bener kan, berarti kan mempertaruhkan pi saat memulai permintaan pesan. Nah berarti bener ya tadi asumsi Mang Adun tuh mempertaruhkan itu ya artinya berkorban atau membakar pi kita dengan tokenomics ya. Ya artinya DM ini juga memerlukan Pi buat bisa terhubung atau dioperasikan. Oke. Terus sejak Pi Network resmi diluncurkan pada 14 Maret 2019, pioner, moderator, dan anggota tim inti mengandalkan Picet, solusi perpesanan bawaan di aplikasi Pi untuk berdiskusi tentang pembaruan, rilis produk, dan pertanyaan umum, atau sekedar bersosialisasi melalui format terbuka yang terdiri dari saluran dan topik. Oke, terus kita geser dulu. Seiring dengan meningkatnya adopsi Pi Chat, maksudnya di seluruh jaringan dan penggunaan sehari-hari selama bertahun-tahun, serta meningkatnya upaya pembangunan dan kolaborasi yang terdesentralisasi dalam ekosistem, para pioner telah meminta kemampuan untuk saling mengirim pesan langsung. Oh, ini berarti ada mungkin ya. Di sini ada istilah pioner telah meminta kemampuan untuk saling mengirim pesan langsung. Jadi mungkin komunitas yang tergabung di Fireside Forum itu ada ya yang meminta supaya core team tuh membuatkan DM gitu. Ya ini dinyatakan oleh core team. Dan sekarang dengan diperkenalkannya Stacked DM, anggota di seluruh komunitas Pi Network dapat saling mengirim pesan secara tatap muka. Wah, tatap muka. Apa itu bisa video chat seperti WhatsApp? Nggak tahu Mang Adun ya. Berkat mekanisme Web 3 yang dirancang untuk mendorong koneksi konstruktif sekaligus membatasi komunikasi yang tidak diinginkan, yaitu privasi ya di Picet itu atau di DM itu. Terus dengan tambahan fitur Picet ini kami dapat memberikan solusi inovatif dalam komunikasi sosial. Oh, ini di Picet ya, bukan di Fireside loh. Ya ampun, sorry Mang Adun gagal fokus. Kirain Mang Adun tuh berarti ini bukan di Fireside loh, di Picet ya. Dengan tambahan fungsi Picet ini, jadi kita masuk udah nih, sebenarnya udah lama ini ya, cuman dibuka lagi mungkin sama core team, diumumkan lagi. Karena apa? Karena waktu itu mungkin banyak pioners yang lupa kalau misalkan di Picet itu bisa ngirim DM. Wah ini kalau menurut Mang Adun belum bahas, waktu itu sempat ada tapi belum bahas ya. Iya dan mungkin ini saatnya lah ya. Dengan tambahan fungsi Picet ini kami dapat memberikan solusi inovatif dalam komunikasi sosial online dengan sinyal tinggi, memperdalam kegunaan Pi dan membangun pengalaman yang lebih kaya bagi pioner di seluruh dunia. Waktu itu Mang Adun cuman baru menginformasikannya saja kalau ada pembaruan DM ya, yang waktu Mang Adun bilang bisa nih chatan sama mantan. Tapi belum sempat masuk ke minapi.com-nya ya, atau pembahasan yang lebih jelasnya lagi langsung dari core team. Oke. Iya lupa Mang Adun ini, kirain itu dari Fireside, dari tadi ngomong-ngomong Fireside mulu, sorry ya. Oke. Kita melanjutkan visi Web 3 Pi. Oke, Pi Network selalu percaya bahwa Web 3 melampaui teknologi blockchain yang berfungsi sebagai lapisan kepemilikan, penyimpanan aset digital, dan distribusi. Ini juga tentang memungkinkan tata kelola mandiri dan memastikan akuntabilitas. Memperluas integrasi baru mata uang kripto Pi di Fireside Forum tuh. Ada Fireside Forum lagi tapi untuk mengatasi kurasi konten sosial. Stacked DM adalah inisiatif kedua dari Pi Network yang menggunakan
ekonomi. Oh ya ya, maksudnya sistemnya gitu loh, mungkin ya sistemnya itu diambil dari sistem atau prosedur dari Payset terus diaplikasikan di Picet, mungkin seperti itu ya. Stacked DM adalah inisiatif kedua dari Paynet yang menggunakan ekonomi token Web 3 untuk mengoptimalkan pengalaman komunitas yang mengatasi akses sosial. Ya gue ngerti. Jadi di sini maksudnya kan ada inisiatif kedua di situ Kortim katakan, karena inisiatif yang pertama itu di Payset Forum ya, yang kedua ini di Picet gitu. Jadi kalau mau DM, cuman Mang Adun nggak tahu tuh ya, belum sempat buka. Jadi kalau misalkan kita buka DM di Picet, itu cara tuker pay-nya dapat berapa, apakah sama dengan Payset Forum ya. Wah, bagusnya kita langsung OTW aja ya, tapi mungkin habis ini nih ya. Gue penasaran juga soalnya. Kalau Picet kan itu bisa dikatakan gak harus buat akun dan sebagainya ya, kayak di Payset Forum tuh agak ribet lah pokoknya. Oke, baru ini jujur aja Mang Adun juga emang baru baca gitu loh. Kita lanjut di melalui penggunaan mata uang kripto untuk memberi insentif pada koneksi yang asli dan berharga, serta mendisinsentifkan spam dan informasi yang berlebihan. Stacked DM menegaskan kembali komitmen Paynet untuk menciptakan pengalaman internet baru yang berkualitas dengan keaslian ya. Maksudnya ya KYC juga gitu kan, percakapan konstruktif, akuntabilitas dan interaksi sosial online yang lebih sehat. Ya, karena apa? Karena kalau misalkan di maaf nih ya, di Facebook atau di mungkin akun sosial media lainnya, itu banyak bot, banyak orang yang bertindak kejahatan dan sebagainya ya. Nah, ini dikatakan sama Kortim lebih sehat, lebih aman itu ya maksudnya gitu. Oke, kita lanjut dengan DM yang dipertaruhkan. Oke. Dengan DM yang dipertaruhkan, kami akan segera menyediakan utilitas Pay bagi pioner untuk terhubung secara lebih pribadi sambil memperkuat potensi pertumbuhan menjadi interaksi sosial berbasis obrolan yang lebih kompleks seperti obrolan grup dan saluran. Wah, ini lebih luas lagi kayak di WhatsApp ya, ada saluran, serta memperluas ke jenis media yang lebih beragam di dalam obrolan, dan memulai dengan pesan langsung 1 lawan 1, unit terkecil dari komunikasi manusia online ya, memungkinkan kita membangun atom pertama dari sistem berbahan bakar kripto untuk akses sosial. Ya, karena yang gua tahu tuh kalau di aplikasi yang lain ya, kayak misalkan Leadsmate, mungkin ada yang main terus apalah banyak, misalkan kayak Omi atau banyak akun sosial media lainnya, itu biasanya kita dengan nonton iklan itu gratisannya kita dapat misalkan berlian nih. Nah, berliannya itu untuk kita akses obrolan bisa, atau kita bisa top up seperti itu ya, pakai uang. Sementara ya di Paynet ini kita gratis ya nambang, tapi ya kita tahu kalau gue pribadi ya, karena bukan Sultan Pay yang punya Pay banyak, jadi sayang juga sih. Kayak gitu ya. Terus kita masuk di karena obrolan atau pesan. Karena obrolan atau pesan langsung menjadi komponen penting bagi banyak layanan dan aplikasi. Betul, fitur ini dapat diperluas menjadi komponen infrastruktur ekosistem yang terintegrasi untuk aplikasi Pay lainnya seperti pasar, forum, dan aplikasi sosial, untuk memfasilitasi pengoperasian aplikasi mereka. Selain itu, fitur ini menciptakan mekanisme, gue jadi ingat ini ya, di Paynet atau di utilitas
Pi Network tuh kayak Pichen Mall, banyak lah, Epi Mall. Itu kalau tidak salah para pengembang juga sama, diminta untuk membuat kolom chat itu. Ini karena di sini disebutkan kan gitu kan. Nah, di sini disebutkan karena obrolan atau pesan langsung menjadi komponen penting bagi banyak layanan dan aplikasi. Fitur ini dapat diperluas menjadi komponen infrastruktur ekosistem yang terintegrasi untuk aplikasi Pi lainnya seperti pasar. Nah, ada istilah pasar di situ ya. Forum dan aplikasi sosial untuk memfasilitasi pengoperasian aplikasi mereka. Selain itu, fitur ini menciptakan mekanisme antar muka umum, membayar Pi untuk akses, bahkan bagi pihak eksternal di luar jaringan Pi untuk melakukan penjangkauan ke dalam komunitas Pi. Gila, sambil melindungi anggota dengan sistem anti spam berbasis kripto berdasarkan taruhan. Ini yang di luar komunitas juga katanya bisa ini ya, keren bisa terhubung lah. Oke, kita geser dulu. Sehingga menciptakan utilitas maksudnya utilitas untuk mata uang kripto Pi dan memberi manfaat bagi seluruh komunitas Pi. Iya. Bagaimana itu bekerja? Kita geser dulu. Dengan DM yang dipertaruhkan Pichet, Pioneer diharuskan mempertaruhkan sejumlah Pi. Di sini penjelasannya untuk memulai permintaan pesan langsung satu lawan satu dengan Pioneer lain di aplikasi Pichet. Persyaratan untuk melakukan staking sendiri sudah mencegah spam dengan meningkatkan biaya spamming. Namun sistem ini juga memiliki tujuan untuk memfasilitasi aksesibilitas dan koneksi yang bermakna. Itu sebabnya ini adalah taruhan, bukan biaya. Aduh, sebentar. Ini ada butuh fokus nih kita nih. Namun sebentar. Persyaratan untuk melakukan staking sendiri sudah mencegah spam dengan meningkatkan biaya spamming. Namun sistem ini juga memiliki tujuan untuk memfasilitasi aksesibilitas dan koneksi yang bermakna. Itu sebabnya ini adalah taruhan, bukan biaya. Jika permintaan pesan ditolak, pemohon akan kehilangan Pi yang dipertaruhkan. Oh, gitu maksudnya. Wih. Terus masuknya yang Pi hilang itu ke siapa? Ke penerima pesan atau? Nah, kita lanjut dulu ya. Ini seru nih. Jadi apa ya? Ada istilah pesan ditolak gitu loh. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Jika permintaan pesan ditolak, pemohon akan kehilangan Pi yang dipertaruhkan. Jika permintaan pesan diterima, pemohon akan mendapatkan kembali Pi yang dipertaruhkan. Oh, gila ini. Asik banget, daya tariknya keren ini ya. Penerima pesan mempunyai kuasa penuh untuk menolak atau menerima permintaan pesan. Selain itu, pilihan mereka sepenuhnya didasarkan pada penilaian tulus mereka mengenai apakah hubungan ini bermakna bagi mereka atau tidak, didorong oleh imbalan ekstrintik. Jumlah minimum yang dipertaruhkan juga akan disesuaikan secara otomatis seiring dengan meningkatnya interaksi dalam jaringan. Waduh, berdasarkan perilaku penerima target tertentu dalam mengirim pesan. Wah, ini jelimet banget asli, tapi seru asli ya gitu. Jadi kita tuh punya kuasa yang sepenuhnya ya. Misalkan mengadu nih mau ngirim chat ke mantan lah ya, contoh ini ya, contoh. Nah, mantan mengadun tuh punya kuasa penuh buat nolak apa nerima nih pesan mengadun itu gitu kan. Kalau misalkan masih ada lope-lopenya, oke deh, terima. Nah, berarti Pi yang mengadun sudah korbankan untuk ngirim pesan ke mantan itu bisa kembali kalau si doi nerima pesan mengadun gitu kan. Terus nantinya semakin kesananya, katanya di sini ya, semakin kesana itu mana tadi itu, nah
kuasa penuh untuk menolak atau menerima pesan. Selain itu, pilihan mereka sepenuhnya didasarkan pada penilaian tulus mereka mengenai apakah hubungan ini bermakna bagi mereka. Ya kalau misalkan kayak tadi ya, wah ini gue pengen balikan nih, misalkan sama-sama pengen balikan ya. Nah ini interaksinya jadi semakin panas lah gitu kan. Terus dan tidak didorong oleh imbalan. Intrinsik jumlah minimum yang dipertaruhkan juga akan disesuaikan secara otomatis seiring dengan meningkatnya interaksi dalam jaringan berdasarkan perilaku penerima target tertentu dan pengiriman pesan. Ya syukur-syukur ketika interaksi sudah akrab banget gitu kan, atau CLBK lah gitu ya, itu bisa gratis ya. Ini Mangadun biasa suka bucin gitu ya. Ini keren soalnya nih, asik nih pembahasan nih ya. Oke, kita lanjut di mana tadi? Kita geser dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Jumlah minimum yang dipertaruhkan juga akan disesuaikan secara otomatis seiring dengan meningkatnya interaksi dalam jaringan berdasarkan perilaku penerima atau si doi ya, target tertentu dan pengirim pesan keduanya. Jadi Mangadun sama dia tuh kalau udah interaksinya udah bagus, itu akan disesuaikan. Misalnya nih di sini penjelasannya mungkin ya, jika anggota menyalahgunakan hak istimewa perpesanan dengan mengirimkan pesan otomatis atau spam yang berlebihan, mereka tidak hanya akan kehilangan pai yang dipertaruhkan, tetapi juga akan dikenakan taruhan yang lebih tinggi. Wah, anjir. Ini kalau yang biasa judi, wah ini kayaknya hot banget ini. Oke. Mereka tidak hanya akan kehilangan pai yang dipertaruhkan, tapi mereka juga akan dikenakan taruhan yang lebih tinggi untuk memulai permintaan baru. Wah, sem bener. Kortim kok ajib, daya pikirnya luar biasa, nyampe gitu loh ke situ. Wow, Mangadun harus katakan wow, ini asli. Seru banget asli ya. Jadi kalau misalkan kita udah nyepam nih, misalkan ya Mangadun kemudian, ayo dong sayang bales dong, misalkan gak dibalas tuh ya kan sama mantan Mangadun tuh, gimana nih, jawab enggak, ngirim lagi, naik lagi. Semakin Mangadun ngirim spam, itu bukan hanya kehilangan taruhan pai yang Mangadun tadi ketaruhkan gitu, itu bahkan painya itu bisa lebih tinggi taruhannya gitu. Wah, itu anti spam banget. Kita tahu kalau misalkan, nah ini mungkin salah satu yang dikatakan tadi Kortim jadi lebih sehat ya. Jadi cuman pesan-pesan yang penting saja yang bisa dikirimkan dan tidak hal-hal yang bermutu. Kadang kita misalkan lagi sebel, lagi kesal gimana ya, sampai ngirim pesan tuh puluhan. Di chat DM ini tidak bisa seperti itu ya. Silahkan bisa seperti itu asalkan berani bertaruh dengan pai yang sangat tinggi. Wow. Cip Kortim kok kepikir sampai di sini nih. Asem bener. Asli seru ya. Oke. Kita lanjut. Jadi kan di sini ya, taruhan akan dikenakan taruhan yang lebih tinggi untuk memulai permintaan baru. Solusi ini memperkenalkan pendekatan revolusioner untuk mencegah orang-orang yang tidak diinginkan mengirim pesan-pesan yang tidak diminta dalam jumlah. Bener ya, berarti banyak orang yang tidak bertanggung jawab ya kan, terjadilah ya seperti itu. Oke, kita geser mana tadi, geser dulu ya. Bener ini, bener-bener sah. Oke, mana tadi. Nah, solusi ini memperkenalkan pendekatan revolusioner untuk mencegah orang-orang yang tidak diinginkan mengirimkan pesan-pesan yang tidak diminta dalam jumlah yang tidak terkendali dan memperluas kegunaan mata uang CryptoPai dalam ekosistem sambil meminimalkan hambatan pada interaksi dan kolaborasi sosial yang positif sehingga banyak pioner kami yang ingin terlibat di dalamnya. Anjir.
seru banget ya. Jadi kalau misalkan kita tuh interaksinya bagus ya, itu otomatis gitu loh, biaya kita lebih murah. Karena apa? Karena bisa saling menerima. Mantan mengadun, oke, terima, balas lagi, terima, balas. Tapi kalau misalkan sudah ada penolakan, kita tidak mau menerima orang ini, tapi orang ini tetap memaksa, itu dengan tidak secara langsung Kortim mengamankan kita, menjaga kita. Silahkan, asalkan kamu berani bertaruh. Aman banget ini komunitas, aman banget pioners ya. Jadi jangan takut untuk tidak terhubung atau diganggu sama orang-orang yang gak jelas di DM Pichat ini. Wah anjir, gak habis pikir Bang Adun, Kortim kok sampai aduh, ini benar-benar inovatif, benar-benar luar biasa. Oke, kita ke alasan desain ya. Alasan desain mirip dengan bagaimana Fireside Forum memungkinkan jutaan pioner di seluruh dunia menggunakan Pi mereka untuk berinteraksi pada aplikasi sosial yang dipimpin manusia menggunakan tokenomics yang dirancang untuk memoderasi konten. Stacked DM memberi komunitas kami dan mungkin dunia luar sarana untuk menggunakan Pi guna mendapatkan akses yang dilindungi ke pelopor dalam cara yang terdesentralisasi untuk hubungan sosial online yang lebih sehat. Oke, itu alasannya ya, alasan desain DM ini. Kita geser dulu. Oke, kita lanjut ya. Stacked DM memungkinkan pendekatan komunikasi yang lebih dalam dan terperinci, memberdayakan pioner untuk membentuk ikatan individu di luar atau di dalam komunitas umum mereka. Oh, maksudnya komunitas umum tuh ya komunitas penetrok secara luas gitu loh. Kalau yang secara khusus kan kita kayak security circle atau komunitas link kita satu daerah. Tapi kalau secara umum tuh ya bisa ke luar negeri atau lintas batas ya, seperti itu. Oke. Terus kita lanjut, hal ini dirancang untuk memberikan solusi yang belum pernah ada sebelumnya dalam menyeimbangkan kebutuhan antara aksesibilitas dan perlindungan. Antara aksesibilitas dan pengendalian informasi yang berlebihan, sekaligus memastikan motivasi sejati di balik setiap penerimaan koneksi. Bener belum pernah ada ini. Oke, mengatasi masalah dengan DM Web 2. Nah, ini nih kayaknya nih. Mengatasi masalah dengan DM Web 2. Berarti DM Web 2 itu kayak seperti disebutkan tadi ya, ada Instagram, Facebook dan sebagainya lah. Pemanfaatan fungsi pesan langsung pada platform Web 2 tradisional mempunyai banyak kesulitan. Pesan langsung Web 2 biasanya terjebak dalam dilema antara tidak dapat diakses sepenuhnya dan banyak spam dan gangguan. Nah, ini bener banget. Individu seringkali menghadapi masalah penerimaan pesan dan spam yang tidak diminta. Oh iya bener banget, yang melemahkan keaslian interaksi mereka dan membanjiri mereka dengan konten yang tidak relevan. Waduh, ajib bener Kortim. Metode ya, kita geser dulu. Metode yang ada saat ini untuk menyaring konten tersebut seringkali terbukti tidak memadai, sehingga mengakibatkan pesan-pesan penting dari pengguna terverifikasi terlewatkan dan menurunkan kualitas pengalaman pengiriman pesan secara keseluruhan. Atau hal yang sama lazimnya di dunia Web 3, pelaku spam berupaya memanfaatkan semangat komunitas demi keuntungan pribadi. Wah, di sini nih letaknya nih. Jadi bener banget. Jadi memanfaatkan semangat komunitas atau pioner ya demi keuntungan pribadi. Banyak banget ini para penyerok yang ngirim pesan semaunya
kan seperti itu ya. Nah, dengan adanya DM seperti ini, para penyiar kalau mau semaunya ngirim pesan ke kita, ya silahkan korbankan painya. Akhirnya kalau misalkan mereka atau para penyerok makin banyak ngirim pai ke kita atau mengirim pesan ke kita, semakin habis. Nah, ini salah satu solusi Kortim untuk memberantas para penyerok. Waduh, seru banget ini pembahasan. Gue sendiri aja seru, cuman anggapan Madun ya kita ngobrol bareng aja kan gitu. Jadi seolah-olah Madun nggak sendiri gitu loh. Asem bener ini Kortim sampai kepikiran seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Pelaku spam berupaya memanfaatkan semangat komunitas demi keuntungan pribadi, memajari saluran dan komunitas yang berguna di platform seperti Telegram dan Discord dengan spam dan konten yang tidak diminta. Betul banget. Oke, tujuan dibalik staket DM adalah, kita geser dulu. Tujuan dibalik staket DM adalah untuk memberikan lompatan terobosan dalam memungkinkan pioner untuk terhubung di seluruh lingkungan terdesentralisasi Pi dengan cara yang mendisinsentifkan spam dan memberi insentif pada komunikasi yang lebih organik atau alami ya, termasuk tidak hanya teks tetapi juga berbagai gambar dan video. Bisa ya di masa depan. Karena Pi Network terus berkembang menjadi komunitas yang terdiri dari puluhan juta manusia yang saling terhubung dan terverifikasi KYC yang menambang mata uang kripto Pi, mengembangkan aplikasi dan menciptakan utilitas bagi ekosistem. Fitur ini sangat penting untuk memperkuat. Nah, kita geser, memperkuat komunikasi otentik di antara mereka ya. Oke, kita geser lagi. Dengan menciptakan peluang kolaborasi dan mempertahankan konten berkualitas dengan pesan langsung yang dipertaruhkan kripto, kami dapat memberikan peluang koneksi dalam skala besar sambil tetap memberikan rasio sinyal to noise yang tinggi. Dengan demikian, DM yang dipertaruhkan memberikan motivasi intrinsik untuk membina hubungan asli yang menekankan kolaborasi yang bermakna daripada memberikan motivasi ekstrinsik atau monetisasi bagi orang-orang yang untuk terhubung dengan orang lain, seperti beberapa upaya Web 2 di masa lalu untuk mengintegrasikan ekonomi dalam meredam kebisingan. Hal ini melampaui model bayar untuk bermain di Web 2 dan mengurangi jangkauan pihak-pihak yang tidak diinginkan atau jahat, sekaligus memfasilitasi penjangkauan yang organik atau alami dan disambut baik. Wah, ini gua sambut baik banget ini perencanaan Kortim yang luar biasa. Ini segini belum apa-apa, nanti kedepannya bakal lebih hebat lagi kayaknya ini. Oke, kita lanjut. Pendekatan yang mengutamakan masyarakat. Strategi ini dirancang untuk mengutamakan masyarakat, mendorong mereka untuk terhubung satu sama lain dan terlibat dalam percakapan relevan yang menumbuhkan standar interaksi yang lebih tinggi. Iterasi produk akan mengikuti rilis hari ini agar terus selaras dengan strategi. Oke, kita geser dulu lagi. Baik itu solusi KYC Pi yang mengamankan partisipasi manusia yang autentik, integrasi
Pi Research Forum untuk memoderasi perilaku dan mengatur konten media sosial atau DM yang dipertaruhkan Pi di obrolan untuk memastikan sifat asli percakapan pioner. Nah, ini bener banget ya. Ini udah baik itu solusi KYC diamankan, terus juga percakapan yang bersifat asli. Jadi tidak ada yang mengganggu intinya. PNetBlock berharap dapat menyediakan berbagai model dan metode berdasarkan infrastruktur Web 3 dan tokenomic yang mendorong keaslian manusia, akuntabilitas dan interaksi berkualitas secara online. Wow. Klik di sini untuk tutorial video tentang cara menggunakan Pi. Oh, di situ ada ya cara itunya. Cuman Mang Adun nggak klik di situ, nggak tahu. Oke, gini, Mang Adun penasaran, kita OTW ke Picet ya. OTW ke Picet, penasaran asli. Oh iya, ininya nggak diaktifin ya. Sebentar, kita aktifin dulu datanya. Oke, kita udah coba masuk. Mang Adun penasaran. Kita masuk ke Picet ya, terus klik salah seorang pioner, terus kita DM ya. Maksudnya mempertaruhkan Pi itu gimana gitu loh. Jadi bahas dashboard tuh jangan tanggung lah. Jadi seluruhnya atau sepenuhnya ya kita coba bahas di sini. Ini kok loadingnya lama banget. Authentic with PNetBlock, ayo gasken. Ini lama, nanti coba Mang Adun potong ya kalau udah masuk di Picet. Atau di sini aja lah, kita masuk di Picet ini, bisa nggak? Sama diminta ini juga. Apa sinyalnya lagi jelek ya? Mang Adun ini kan lagi di dalam soalnya. Ayolah, kita mau riset nih DM-nya tuh kayak gimana gitu loh. Atau mungkin pioner ada yang udah coba, boleh kasih penjelasan lebih ya gitu di komentar. Ini Mang Adun kesusahan masuk ini, tuh penasaran, pengen tahu fitur terbaru dari core team tuh Picet DM-nya kayak gimana. Aduh, saat ini belum diizinkan kayaknya nih. Oke lah, nggak apa-apa lah, mungkin lain waktu aja ya. Thank you udah. Obrolannya nggak nyangka bakal sepanjang ini Mang Adun, tapi ya syukurlah kalau gitu ya. Jadi kita bisa tahu keseruan ngebahasnya itu ya, itu loh. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu dah. Ini nggak masuk soalnya ya. Thank you buat semua pioners dimanapun berada yang stay selalu channel Mang Adun, yang like, comment, subscribe, juga yang baru bergabung. Kita sama-sama mendoakan ya. Nanti Mang Adun bakal lanjut lagi di informasi PNetBlock yang akan datang. Untuk saat ini seperti biasa, setiap hari kita saling mendoakan ya, untuk sehat selalu, sehat lahir batin, rezeki juga dilancarkan ya, dan tetap selalu berada dalam lindungan Allah, diberkahi semuanya, amin. Oke, thank you. Ini jarang banget Mang Adun udah lama nggak buat video yang sepanjang ini ya. Thank you buat semuanya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.